Pemirsa, Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa menolak menggunakan anggaran pembangunan dan belanja negara APBN untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Indonesia Cina atau WUSH yang mencapai 116 triliun rupiah. Penolakan itu disebut Menteri Keuangan di sela-sela inspeksi mendadak di Terminal Peti Kemas Tanjung Priok, Jakarta Utara. Menurut Menteri Keuangan, utang WUSH sepenuhnya urusan badan usaha milik negara BUMN yang terlibat di dalamnya. Alasannya seluruh dividen telah menjadi milik Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Akibatnya omset kereta WUSH tak lagi tercatat sebagai penerimaan negara bukan pajak PNBP. Saya nggak tahu, katanya itu kan sudah dikelola oleh Nusantara kan. Nusantara udah ngambil 80 triliun lebih dividen dari BUMN. Harusnya mereka beres dari situ aja. Malah bisa bagus kalau mereka bisa beres dari situ. Jadi kalau KPBN agak lucu karena untungnya ke dia, dosanya ke kita. Harusnya kalau diambil ambil semua gitu. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara menyebut negara masih mencari solusi untuk pembayaran utang WUSH. Bagaimana kira-kira solusinya mengingat WUSH dinilai cukup bermanfaat bagi warga dari Jakarta ke Bandung atau sebaliknya yang ingin menempuh perjalanan dalam waktu kurang dari 1 jam. Kita akan bahas bersama para narasumber yang sudah tersambung melalui saluran Zoom. Ada ekonom dari Political Economy and Policy Studies, Antoni Budiawan, dan juga analis kebijakan publik Agus Pambagio. Selamat sore Pak Antoni, selamat sore Pak Agus. Selamat sore, Tasya. Iya, baik, saya ke Pak Antoni terlebih dahulu. Ini statement dari Menteri Keuangan menolak bayar utang WUSH pakai APBN, konsekuensinya akan seperti apa Pak Antoni? Iya, saat ini ya tidak bisa gitu pakai APBN, karena memang APBN ini kan tidak ada dana yang untuk WUSH itu gitu. APBN kita tahu bahwa penggunaan dana itu kan subject to approval atau berdasarkan persetujuan DPR gitu. Saat ini tidak ada. Menteri Keuangan Purbaya ingin pun untuk bailout itu tidak bisa gitu saat ini ya. Iya. Dan juga undang-undang tentang APBN tahun 2026 juga tidak bisa gitu, kecuali ada perubahan. Jadi yang harus bayar sebenarnya siapa Pak Antoni? Ya, harus bayar kan BUMN yang terlibat. Tapi kalau itu tidak bisa, ya berarti apa? Ada dua kemungkinan. Apakah itu pilot atau harus ditanggung oleh induknya. Saat ini induknya yaitu Danantara seperti Menteri Keuangan Purbaya katakan. Tapi Danantara pun sebetulnya kan BUMN. Dan kalau Danantara tidak bisa untuk menanggung itu, bagaimana gitu? Nah ini apakah pemerintah mau bailout apa tidak gitu? Dan itu tergantung dari ini. Tapi masalah dari kereta cepat ini harus kita lihat kenapa dia tidak bisa bayar. Akar masalahnya di mana? Apakah kalau kita lihat nilai proyeknya pun sudah terlalu tinggi karena proyek kita per kilometernya itu 52 juta US dollar. Menurut yang di China itu antara 17 sampai 30 US dollar per kilometer gitu. Jadi kita ini hampir 2 kali lipat. Nah, di sini harus diselidiki apakah proyek itu ada markup. Dan kedua adalah mengenai suku bunga pinjaman. 75% dari WUSH adalah pinjaman. Dan kalau dengan kereta Jepang 0,1% pinjamannya. Dan kalau dengan kereta China ini 2%. Dan cost of run-nya 3,4%. Ini yang harus diselidiki. Dan mereka yang membuat WUSH atau WUSH ini bangkrut, ya artinya default tidak bisa bayar, ini harus diselidiki dan harus dimintakan pertanggungjawabannya, begitu Tasya. Oke, Pak Antoni, kalau Anda menduganya yang mana yang kira-kira mungkin menjadi akar permasalahannya? Dua-duanya, yaitu pertama adalah bahwa di sini ada kemungkinan besar terindikasi kuat bahwa di sini terjadi markup, ya apalagi dengan cost of run 1,2 miliar US dollar, which is 20% dari nilai proyek, itu sangat luar biasa besarnya, hampir tidak mungkin. Dan kedua adalah bahwa penilaian proyek dari awal ini tidak masuk akal, karena komponen bunga yang
sangat signifikan sekali karena kita punya 75% dari pembiayaan proyek WUS ini adalah utang. Dan komponen bunga ini sangat besar sekali. Jadi di sini diabaikan sebagai evaluasi untuk biaya proyek, ini patut diduga ada kesengajaan untuk memenangkan proyek tertentu, yaitu dari China ini. Oke, baik. Bicara tentang penilaian proyek ini dari awal, saya ke Pak Agus, karena Pak Agus saya tahu bahwa turut terlibat dari pitching kebijakan ini sejak awal. Mungkin Pak Agus bisa cerita sebenarnya bagaimana dulu awalnya ketika memutuskan untuk tender WUSH ini dengan Cina? Ya, Pak Jokowi nggak mau tahu, nggak mau dengar saya dan Pak Jonan. Kan Pak Jonan dipecat, saya dipanggil ke istana dan saya sudah jelaskan bahwa ini mahal sekali. Tidak bisa dibayar, tapi Pak Jokowi ngotot bisa. Karena saya tanya, ini ide siapa sih Pak? Ide saya. Nah, sudah. Jadi ya apa yang sekarang terjadi sudah saya ingatkan, clear di istana juga Pak Jonan pasti juga sudah bicara sebelum dipecat. Nah jadi maksud saya, ini kan dulunya itu kan Jepang pakai loan, ya kan, bunga 0,01%, ketika dinaikkan 1,5 sudah teriak semua karena tidak bisa kita bayar waktu itu. Nah itu yang membuat analisnya itu dari UGM sama dari UI. Nah kemudian tiba-tiba diambil Pak Jokowi dikasih ke Cina, yang bantu itu dari ITB. Nah bunganya langsung berubah, hitung-hitungan keuangannya berubah. Tambah saya sudah bilang ya sudahlah, mau dibangun niat presiden begitu ya ditanggung saja. Dan terakhir ketika tadi kan konsorsium BUMN itu Wika ketuanya, tapi kemudian Wika angkat bendera putih sehingga diserahkan pada kereta api. Waktu itu saya tanyakan lagi kepada beberapa pihak, ini uang dari mana? Kalau uang kereta api tidak akan bisa membayar. Dan dia bilang, oh enggak, ini nanti uangnya lewat dari pemerintah. Nah, saya nggak tahu dari pemerintah maksudnya APBN atau apa. Ya sudah, jadi kereta api hanya cash saja Pak, kasir saja. Tapi ternyata kan tidak. Tahun lalu pendapatan dari PTBA 6 triliun sudah diambil. Nah nanti terus bagaimana? Nah sekarang kalau keributan begini, ya saya setuju dengan Menteri Keuangan, yaitu urusannya Danantara. Karena sudah diambil alih kan, kereta api ada di bawah Danantara. Nah jadi, ya jangan, saya juga sudah ingatkan bahwa ketika Sri Lanka tidak bisa bayar utang pelabuhannya diambil dan jadi pangkalan militer Cina di sana. Nah kalau ini nanti tidak bisa bayar, apa Cina mau ambil? Enggak, mungkin Cina akan saya minta pelabuhan di Natuna misalnya. Apa kita mau katakan? Kan ini hal-hal yang sudah saya ingatkan dan lalu kejadian. Terus gimana? Hari ini kan banyak pernyataan saya di YouTube, di mana muncul lagi. Itu sudah lama dari 5 tahun yang lalu. Jadi ya enjoy saja saya bilang. Oke, Pak Agus, kalau kemudian kondisi saat ini mengingatkan kita lagi bagaimana kisruhnya atau bagaimana mungkin kalau bisa dikatakan bagaimana berantakannya pengambilan keputusan pada saat memutuskan tender ini, apakah kemudian menurut Anda... Tidak ada tender Mbak, tidak ada tender. Ini adalah dari Jepang diambil ke Cina, tidak pakai tender. Baik. Malam penunjukan itu, langsung ya Pak Agus berarti? Ya bukan penunjukan langsung, kan ini istilahnya bisnis to bisnis. Ya sudah, ini hanya bisnis to bisnis loh, bukan G2G loh. Kalau waktu dengan Jepang itu G2G. Oke, baik. Pak Agus, kalau kemudian melihat kondisi saat ini tidak bisa bayar, menurut Anda perlukah kemudian dimintai pertanggungjawaban bagaimana proses di awalnya? Iya, bertanggung jawab Presiden kok. Mungkin masih ada sekarang Pak Luhut, coba tanya aja. Karena kan itu tidak kan ditentukan, tadi saya katakan kan beliau bilang ini ide saya, ya dia yang lakukan. Kan yang suruh cari uangnya, kontaknya waktu itu Menteri BUMN yang waktu itu, karena Menteri Perhubungan menolak kan. Oke, baik. Tahun lalu ini ada statement Anda juga yang mengatakan bahwa diduga pembayaran cicilan itu menggunakan dana dari PT KAI. Menurut Anda mengapa ini tidak boleh dilakukan? Ya mana kuat KAI. Saya itu meretransformasi KAI bersama Pak Jonan dengan kawan-kawan yang lain. Dari minus 800 miliar kita lalu menjadi 2 atau 3 triliun, saya nggak lupa, terus suruh bayar. Nggak akan bisa, uangnya dari mana KAI. Yang kemarin yang diambil itu pendapatan dari PTBA kalau saya tidak salah ya, coba tolong dicek. Itu sekitar 6 triliun sudah untuk nambal cicilan KCIC. Nah terus bagaimana?
ke depannya. Sudah kusut, saya sebenarnya sudah malas ngomong karena saya sudah ingatkan betul waktu itu semua pihak hati-hati. Nah sekarang dibahas lagi kan karena cenderung macet dan lempar tanggung jawab. Menurut saya ya kalau UMKM nggak akan bisa. Nah karena Dalantara sudah ngambil dana, menurut Pak Menteri Keuangan sudah ambil dana seluruh dana BUMN, ya BUMN yang bayar. Jangan APBN, saya setuju itu. Oke, ada opsi lain Pak Agus mengajukan restrukturisasi utang pada Cina, ini realistis atau tidak menurut Anda? Kan sudah dibahas ketika cost overrun. Sekarang mau restrukturisasi ya bisa, mau dipakai. Itu aja kalau lunas tuh 80 tahun lebih kalau saya tidak salah. Mau direstrukturisasi sampai 100-200 tahun. Itu aja. Oke, Pak Antoni, kalau menurut Anda realistisnya seperti apa ini kemudian penyelesaian utang? Ini menarik tadi yang statement dari Pak Agus, bahwa di sini ada Presiden memaksakan kehendak untuk melaksanakan proyek ini meskipun sudah diingatkan bahwa proyek ini seharusnya adalah tidak visible. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa di sini pelaksanaan tender ini tidak dilakukan secara profesional. Bahkan tidak ada tender? Tidak ada, bahkan tidak ada tender. Karena langsung penunjukan oleh Cina, karena uangnya kan dari sana. Nah, ini pun sangat menarik gitu, karena kalau kita lihat BUMN pun sebetulnya harus ada undang-undang procurement gitu kan, itu harus ada tender dan sebagainya. Berarti ini menarik lagi bahwa ini tidak ada, berarti benar-benar ada pelanggaran serius di situ. Nah, ini juga harus diselidiki, kenapa ini tidak ada tender, dan seolah-olah ada bahwa Jepang menawarkan 6,2 miliar, lalu kemudian China menawarkan 5,8 miliar, itu kan tender-tenderan yang diatur gitu kan. Bukan begitu Pak, bukan begitu. Pertama ini perjanjian dengan JICA, itu pakai G2G sekian, teman tiba-tiba diambil paksa untuk diberikan pada China. Itu jadi memang tidak ada tender, ini program kerjasama bilateral tadi. Iya, oke, itu menarik jadi. Nah itulah yang sebetulnya mereka yang berkapasitas dengan di hukum itu yang harus menyelidiki gitu, bahwa proyek ini pada awalnya adalah memang sudah tidak visible tapi dipaksakan. Nah apakah hal ini jadi kalau kita lihat adalah apakah dari China ini terlibat atau tidak, bahwa seperti yang saya katakan bahwa proyek ini di China sendiri sebetulnya hampir 50-60% dari proyek yang di kita. Apakah di sini ada pihak China juga yang terlibat? Apakah di sini ada markup? Saya rasa ini harus diselidiki. Kalau seandainya ini ada, seandainya ada, maka mereka harus bertanggung jawab gitu. Jadi di sini bagian dari negosiasinya. Jadi ini harus diselidiki, kalau memang ini ada, berarti nilai proyeknya itu mereka ikut bertanggung jawab. Ya seperti kayak dulu lah, kita bilang bahwa, World Bank, IMF meminjamkan uang 30% bocor, kita minta tanggung jawabnya dan sebagainya. Ya sama saja ini, seperti begitu. Demikian Tasya. Siapa yang harus tanggung jawab Pak Antoni? Ya pertama adalah tentu saja mereka yang terlibat, kedua belah pihak ya, dari pihak Indonesia dan juga dari pihak dari China-nya kalau memang mereka benar-benar terlibat. Tetapi artinya bahwa di sini ada kickback dan sebagainya lah. Atau kalau memang itu tidak ada, memang ini adalah markup murni dari pihak Indonesia, ya ini berarti pihak-pihak Indonesia pejabatnya harus dituntut gitu. Nah setelah itu bagaimana caranya ya, restrukturisasi menurut saya ini sangat sulit gitu. Apakah bisa dipanjangkan waktunya? Sekarang masalahnya adalah kalau seandainya pun waktunya dipanjangkan, sekarang masalahnya kita tidak bisa membayar bunganya. Bunga tahun lalu itu kita itu kurang lebih hampir 2 triliun. Padahal pendapatan kita dari tiket saja, dari tiket ya keseluruhan itu kurang lebih hanya 1,5 triliun gitu. Okay. Jadi dari tiket saja tidak bisa membiayai itu bunga gitu. Apapun kita mau ini tidak bisa gitu restrukturisasi, kecuali ada pengurangan dari prinsipalnya dulu, dari pokok utangnya dulu. Oke, kita tidak bisa bayar bunga, diperpanjang juga bukan opsi, tapi di sisi lain sekarang ini kondisinya kan memang ada masyarakat yang juga menggunakan fasilitas ini dan memang bergantung juga Pak Antoni. Jadi kira-kira di mana titik tengahnya atau realistisnya opsi-opsinya itu seperti apa?